Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. وقال Rasulullah SAW, لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. صدق الله wa sadaqa Rasulullah SAW. Para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, sebuah upaya untuk mengenal, memahami, melihat Al-Quran dari berbagai macam sisi, di mana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana isi kandungannya mencakup seluruh kehidupan yang dilalui oleh manusia. Pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji yaitu nama-nama surah Al-Quran dengan nama Al-Kitab, di mana sebelumnya telah kita jelaskan, kita uraikan nama-nama Al-Quran dengan Al-Quran
yang mempunyai makna dan informasi yang sangat luas, di mana Al-Quran merupakan petunjuk menuju jalan yang benar, menuju jalan yang lurus, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji bersama nama-nama Al-Quran dengan nama Alkitab. Di dalam sejarah kita ketahui bahwa untuk mendapatkan wahyu Al-Quran itu tentunya tidak mudah, begitu sangat sulit. Rasulullah SAW setiap Ramadan selalu bertahanus di Gua Hira untuk mendapatkan petunjuk tentang hakikat kebenaran hidup. 1 Ramadan, 2 Ramadan, sampai ada yang mengatakan sampai 5-7 Ramadan, kemudian baru turun hanya ayat pendek, 5 ayat, yaitu surah Al-Alaq. Kemudian proses berikutnya Al-Quran terus berangsur-angsur turun. Kemudian disebut dengan Alkitab ini karena Al-Quran selalu dicatat, selalu ditulis. Di mana di dalam sejarah kita ketahui bahwa Al-Quran pertama-tama ditulis setelah dihafal oleh Rasulullah, kemudian Rasul mengajarkan kepada para sahabat, kemudian para sahabat juga menghafalkannya, memahaminya dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat agar Al-Quran yang turun untuk dicatat. Pada zaman itu tentunya belum banyak alat tulis, sehingga Al-Quran ditulis di pelepah korma, di tulang belulang, kemudian di batu-batuan. Ini dalam konteks sejarah yang patut kita renungkan, yang patut kita pikirkan, betapa sulitnya untuk mendapatkan wahyu Al-Quran ini. Prosesnya sangat panjang. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar yang ditulis oleh para sahabat adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang lain dilarang untuk ditulis, termasuk hadis Rasulullah SAW ketika itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah menghadap Allah SWT. Kemudian diteruskan oleh para sahabat beliau, khususnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Quran sampai kepada zaman Khalifah Utsman bin Affan dalam keadaan masih gundul. Tidak ada tanda-tanda baca, tidak ada titik, apalagi harakat, fathah, kasrah, dan domah. Kenapa? Karena ketika itu para sahabat tentunya masih tidak memerlukan ketika itu. Kenapa? Karena beliau hafal Quran semua, paham Quran semua. Kemudian datanglah zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena penyebaran Islam semakin luas, kemudian banyak orang-orang non-Arab masuk Islam, dan ketika itu mulai difikirkan bagaimana agar diberikan tanda baca, diberikan titik-titik untuk mengenal setiap hurufnya. Maka di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib mulai Al-Quran diberikan tanda baca. Dan di zaman Khalifah Malik bin Marwan mulai ayat Quran begitu sangat lengkap dengan tanda baca, dan sampai saat ini Al-Quran semakin lengkap, yaitu dengan terbitnya berbagai macam cetakan Al-Quran yang secara khusus Al-Quran dengan ada ilmu tajwidnya dengan berbagai macam warna. Ini adalah upaya-upaya untuk menjaga, memelihara ketuhanan Al-Quran Karim. Para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sejarah yang patut kita renungkan, yang perlu kita pikirkan betapa panjangnya sejarah Al-Quran Karim. Tentunya kita
sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka janganlah kita menyia-nyiakan Al-Quran. Al-Quran sudah hadir di hadapan kita. Mari kita manfaatkan kehadiran Al-Quran ini untuk mengisi kehidupan kita. Dan tadi bahwa bekal yang paling utama, bekal yang paling banyak manfaatnya buat kita adalah Al-Quran Karim. Kita selalu ingat bahwa hidup yang kita lalui, hidup yang kita jalani ini tanpa Al-Quran Karim, maka di dalam kegelapan yang berlapis-lapis, kegelapan dalam kesesatan, kegelapan dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala, kegelapan dalam siksa api neraka. Ini gambaran hidup tanpa Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian salah satu nama Alkitab ini sebagai nama Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, di mana kita pun ketahui bahwa tadi saya sampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalam rumah itu surah Al-Baqarah. Dalam konteks ini, kita diperkenalkan dengan nama surah Al-Baqarah. Dalam hadis Rasulullah SAW ini jelaskan bahwa la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Kita ketahui bahwa kuburan adalah tempat persinggahan manusia setelah meninggal dunia, yang tentunya sepi, ya, senyap. Gambaran kuburan adalah gambaran kegelapan. Oleh sebab itu tentunya rumah kita jangan jadikan kuburan, jangan gelap gulita, karena rumah tersebut tidak dibacakan Al-Quran, tidak dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah, tempat salat, tempat berzikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah SAW benar memperhatikan kita agar rumah kita jangan jadikan kuburan, tempat yang sepi, tempat yang seram, tempat yang gelap gulita, tidak ada penerangan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna syaitana," sesungguhnya syaitan, yang firu minal baitil ladzi tuqra fi suratul Baqarah, sesungguhnya syaitan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya adalah surah Al-Baqarah. Dalam konteks ini kita pun tentunya mengenal kata Alkitab ini yang diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Dijelaskan pula dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra surah Al-Baqarah, fa in akhazaha barakatun wa tarakaha hasratun wa nastati'uha al-batalah." Maka sesungguhnya barang siapa yang mengambil surah Al-Baqarah, mempelajarinya, membacanya, maka baginya akan diberikan keberkahan. Dan barang siapa yang meninggalkannya, yang tidak mau membacanya, yang tidak mau mempelajarinya, maka yang didapatkan adalah penyesalan. Wala yastati'uha, dan tidak akan mampu al-batalah, ya, sihir, mengganggu kepada orang-orang yang selalu melazimkan secara khususnya membaca surah Al-Baqarah dan tentunya membaca surah-surah Al-Quran yang lainnya.
Dalam konteks ini kita pun diingatkan betapa banyaknya keberkahan yang akan kita raih ketika kita membaca surah Al-Baqarah ini. Tentunya bukan hanya sekedar membaca, tetapi sedikit demi sedikit kita pahami, kita renungkan, kita fikirkan secara khusus isi kandungan surah Al-Baqarah, di mana tentunya surah Al-Baqarah mengandung pelajaran yang sangat berharga buat kita. Secara khusus kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah Alkitab, yaitu kitab suci Al-Quran dengan nama Alkitab. Pada awal surah Al-Baqarah ini dimulai dengan huruf muqatta'ah atau mapatihus suwar, pembuka surah dengan huruf hijaiyah, di mana seluruh rangkaian huruf-huruf yang dimulai dengan huruf hijaiyah, maka dari sisi cara membacanya adalah dikembalikan kepada huruf hijaiyah bunyi aslinya. Termasuk di sini ada huruf alif, ada huruf lam, dan ada huruf mim. Kemudian di antara huruf lam dan huruf mim itu ada hukum yang tersembunyi, yaitu mim mati bertemu dengan huruf mim, yang disebut dengan idgham mimi atau idgham mislen atau idgham mutamassilan atau idgham mutamassilan shagir namanya. Kemudian kita pun tahu bahwa ada sebuah kata mutiara yang disampaikan oleh para ulama yang dinukil dari berbagai macam kitab tafsir, yaitu bahwa huruf-huruf muqatta'ah atau mapati suara tersebut nasun karimun qati'un lahu sirrun, yaitu teks yang mulia lagi pasti dan mengandung berbagai macam rahasia. Sehingga tidak heran di dalam berbagai macam literatur kita temukan ketika para ulama tafsir memberikan terjemahan terhadap pembuka surah ini adalah Allahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang akan tahu terhadap maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis memberikan apresiasi, memberikan motivasi yang sangat luar biasa, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Ta'ala Al-Quran ini, maka baginya diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam harfun, tidak aku katakan alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, tetapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga ketika kita membaca kata-kata alif lam mim ini, maka kita
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Oleh sebab itu tentunya begitu banyak manfaatnya, banyak pahalanya ketika kita membaca Al-Qur'an Karim. Kemudian zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab suci Al-Qur'an. La raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kajian literatur disebutkan dengan kata-kata zalikal kitab, itulah Alkitab Al-Quran, menunjukkan begitu sangat hebat, sangat besar, sangat dahsyat Al-Quran itu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kemukjizatan Al-Quran, kedahsyatan Al-Quran, kehebatan Al-Quran tetap akan berlaku sampai hari kiamat. Salah satu contoh untuk sebuah perbandingan tentunya, walaupun tentunya tidak bisa dibandingkan, tetapi untuk kita mengukur bahwa betapa hebatnya Al-Quran yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, ketika seseorang disengat lebah, begitu sangat kesakitan. Nah, sengatan lebah itu kan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Juga ketika seseorang itu dipatok ular, hanya beberapa saat kemudian meninggal dunia. Betapa hebat patokan ular ini. Nah, Al-Quran itu begitu sangat dahsyat, sangat hebat kekuatannya. Oleh sebab itu tentunya kita sebagai muslim, mari kita manfaatkan kehadiran Al-Quran ini, kehebatan Al-Quran, kedahsyatan Al-Quran ini untuk dijadikan pedoman hidup kita, untuk dijadikan wasilah untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu berupaya, berusaha untuk memelihara dirinya, untuk berupaya sekuat tenaganya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk selalu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah orang-orang yang bertakwa, yang mampu mengambil pelajaran daripada kehadiran kitab suci Al-Quran ini. Para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu contoh nama-nama Al-Quran dengan Alkitab, yaitu sebuah catatan, sebuah tulisan yang terpelihara, yang terjaga. Walaupun tentunya banyak upaya-upaya yang akan merubah Al-Quran, tetapi dengan pertolongan Allah, dengan perlindungan Allah, dengan penjagaan Allah, Al-Quran tetap utuh. Oleh sebab itu disebut Alkitab, yaitu catatan yang utuh. Karena kita pun dalam sejarah kita kata Al-Quran pertama disebut dengan kata Al-Quran merupakan bacaan. Sehingga dengan bacaan tersebut Al-Quran tetap terpelihara, Al-Quran tetap terjaga melalui bacaan yang disampaikan oleh Rasulullah, diajarkan kepada para sahabat. Sahabat kemudian mengajarkannya kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in baca Al-Quran, sehingga sampai Al-Quran kepada kita utuh. Ini adalah Al-Quran, disebut dengan Al-Quran. Juga demikian Al-Quran dinamakan dengan Alkitab. Sampai sekarang utuh, tidak ada perubahan sedikit pun. Kenapa? Karena terjaga.
bahwa di dalam sejarah Al-Quran bisa terjaga karena dua sisi. Satu dengan lewat bacaan, kemudian kedua lewat tulisannya. Bahwa bacaan Al-Quran melalui periwayatan baca Al-Quran. Seperti yang kita baca setiap hari, 90% seluruh dunia umat Islam itu merujuk kepada bacaan Al-Quran, riwayat Hafs an Asim, Thoriq Syatibiyah. Itu adalah dari sisi bacaan. Kemudian dari sisi tulisan, ada perawinya, ada yang meriwayatkannya, yaitu riwayat Abu Amr Ad-Dani dan riwayat Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah. Itulah dua tokoh yang berupaya mengabadikan tulisan Al-Quran, catatan Al-Quran, sehingga Al-Quran satu huruf pun tidak yang terlewatkan. Al-Quran mulai zaman Rasulullah sampai sekarang masih utuh, tidak ada penambahan hurufnya, satu huruf pun. Ini adalah Al-Quran terjaga, Al-Quran terpelihara daripada gangguan-gangguan manusia-manusia yang berupaya untuk merubahnya. Tidak akan bisa. Para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dari kehadiran Quran ini, yaitu bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan, yaitu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bimbingan, memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang benar, menuju jalan kebahagiaan, hidup di dunia dan kelak di akhirat, selama kita mengikuti tuntunan-tuntunan Al-Quran ini. Kemudian dengan kasih sayang Allah, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah merincinya, yaitu lanjutan ayat 1 dan 2 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa dirinci melalui kitab suci Al-Quran ini. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Dan puncak beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gaib tentunya banyak. Malaikat gaib, jin gaib, alam kubur gaib, yaumil qiyamah gaib, surga neraka gaib. Dalam arti kita beriman bahwa itu ada, bahwa itu akan terjadi. Kemudian tadi puncak beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilanjutkan ayat berikutnya, wa yuqimunas shalah, yaitu melaksanakan sholat. Ini adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat. Dalam konteks ketika sholat, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, maka kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian di luar sholat pun tetap sholat. Itu berupaya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga celah-celah untuk berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan tidak akan terjadi kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena selalu berupaya merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentunya dalam konteks ayat ini adalah salat yang benar-benar salat.
Sehingga di sini disebutkan wa yuqimunas sholata. Dalam kajian tafsir bahwa wa yuqimunas sholata bukan berarti dari kata qoma, berdiri atau sehingga diartikan dengan mendirikan salat, tetapi dari kata qawama, yaitu melaksanakan sesuatu secara kontinu, secara terus-menerus, baik dalam salat maupun di luar salat, tetap salat, tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan salatnya tentunya jelaskan, yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu salat yang mampu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Itulah salat yang sebenarnya yang kita lakukan. Dan ini tentunya ibadah salat itu merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam. Ini pun menunjukkan betapa sempurna ajaran Islam dengan perintah melaksanakan sholat. Begitu sangat nampak kesempurnaan ajaran Islam. Kita paham, kita ketahui kalau kita menggunakan logika yang sehat, logika yang baik, maka betapa hebatnya, betapa sempurnanya ajaran Islam ini dengan adanya perintah sholat. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Itu adalah alat komunikasi langsung, alat berhubungan dengan Allah langsung. Adalah salat. Di mana dalam salat pun tentunya tidak terlepas daripada bacaan Al-Quran Karim. Adalah satu paket. Oleh sebab itu tentunya, kenapa kita diperintahkan untuk belajar membaca Al-Quran? Karena satu sisi agar dalam salat kita lebih baik, lebih khusyuk dengan bacaan Al-Quran yang kita kuasai bacaannya. Sehingga tentunya kita berupaya agar kita pun mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Karena berkaitan erat dengan ibadah salat. Sebelum salat wajib dilaksanakan, maka terlebih dahulu dikumandangkan azan. Sebelum melaksanakan sholat, maka dimulai diawali dengan iqamah. Ini adalah rangkaian ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat hebat kalau kita mampu merenungkannya, mampu memikirkannya, betapa hebatnya syariat Islam ini. Juga seseorang ketika mau melaksanakan ibadah sholat, maka terlebih dahulu wajib untuk melaksanakan wudhu. Berwudhu terlebih dahulu. Ini pun konsep Islam yang sangat sempurna. Karena di dalam melaksanakan ibadah berwudu itu banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita ambil. Di antaranya dengan mengusap setiap anggota wudu kita, maka rontoklah dosa-dosa kecil kita. Juga begitu banyak nasihat. Sehingga berwudu pun mempunyai makna, mempunyai pelajaran yang besar, yaitu mempunyai makna lahir dan batin. Ketika membasuh tangan sebagai contoh, lahirnya membasuh tangan, makna batinnya apa? Oh, ketika kita membasuh tangan kita, maka jagalah tangan kita. Jangan sampai tangan kita digunakan untuk melakukan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dengan tanda tangan palsu, dengan tanda tangan korup. Jagalah tangan kita. Itu makna daripada membasuh tangan. Kemudian membasuh muka kita. Bagaimana agar muka kita tetap terjaga, tetap terpelihara? Di muka kita ada mata, ada hidung, ada lisan. Itu pun mempunyai makna pelajaran bahwa agar kita mampu menjaga mata kita, mampu menjaga penciuman kita, mampu menjaga lisan kita. Kita berupaya jangan sampai lisan kita berbicara yang tidak bermanfaat. Jangan sampai lisan kita berbicara menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Kemudian rambut
ketika membasuh rambut, lahiriahnya membasuh rambut, hakikatnya adalah batinnya. Bagaimana agar kita mampu menjaga akal kita, pikiran kita untuk berbuat yang positif, untuk bertindak yang positif. Kemudian telinga kita dibasuh. Itu pun mengandung makna agar telinga kita banyak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan nasihat-nasihat yang banyak manfaatnya buat kehidupan kita, untuk saling menasihati, untuk saling mengingatkan, agar kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat 5 waktu, melalui sholat-sholat sunnahnya, melalui membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun selalu berada bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membasuh kaki kita, itu pun makna bagaimana agar langkah kaki kita, setiap aktivitas yang kita lakukan selalu bernilai positif-positif yang kita lakukan. Ini adalah rangkaian kesempurnaan ajaran Islam. Kemudian dilanjutkan bahwa puncak beriman kepada Allah, bentuk wujud keimanan kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat. Kemudian orang yang sholat adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian yang kami berikan rezeki kepada mereka, kepada kita, yunfiqun, mereka menafkahkan, mereka bersedekah, mereka melakukan zakat. Dalam konteks ayat ini, orang yang sholat maka berupaya menjadi orang-orang yang dermawan. Ketika diberikan kelebihan harta, ketika diberikan kelebihan rezeki, maka meninfakannya. Begitu sangat sempurna ajaran Islam. Rangkaian ibadah sholat begitu sangat teratur, mulai dari takbir sampai salam. Subhanallah, Allahu Akbar. Orang yang sholat adalah di luar sholat, ketika diberikan kelebihan harta, maka dia menjadi orang-orang yang dermawan. Ini adalah sebuah konsep kesempurnaan ajaran Islam yang Allah turunkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tentunya kita sebagai Muslim, sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran ini, mari kita berupaya agar kita mampu melaksanakan kandungan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita berupaya selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat 5 waktu, melalui salat-salat sunnah, dengan salat yang berkualitas. Karena apa? Karena kita pun berupaya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga kita pun berupaya agar kita semua sebagai orang Muslim, orang yang bertakwa, mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, sehingga sholat yang kita lakukan, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, mempunyai makna nilai yang sangat berharga, baik dalam kehidupan kita di dunia ini dan kelak kehidupan kita di akhirat. Kemudian ketika kita diberikan harta yang lebih, maka kita infakkan. Dalam konteks ayat ini bahwa harus ada saling tolong-menolong antara orang kaya dengan orang yang miskin. Ini pun adalah kesempurnaan ajaran Islam. Tetapi sekali lagi kita renungkan, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang sholat? Orang yang sholatnya adalah orang yang melaksanakan ibadah sholat benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bentuk wujud ibadah sholat kita terbentuk kita menjadi orang-orang yang dermawan. Inilah sebuah renungan buat kita semua memahami ayat Al-Quran dari nama-nama Al-Quran dengan nama Alkitab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan sambung pada episode berikutnya
untuk melanjutkan kajian ilmu Quran dalam konteks memahami nama-nama Al-Quran dengan nama Alkitab. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pendengar dan pemirsa Rasil TV untuk kembali kepada Al-Quran, untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan ibadah kepada Allah, yang penuh dengan pelaksanaan ibadah, sholat, juga bacaan Al-Quran, dan tentunya kita pun tak lupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan curahan rahmat kepada kita, membimbing kita menuju jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.